3. Halo guys, welcome to our vlog, lebih tepatnya healing vlog. Perkenalkan, nama saya Amanah Bolon. Saya Marin Bunta Ulmaya. Dan saya Michelle. Nah guys, sebenarnya kita nggak cuma bertiga aja. Kita sebenarnya ada berempat. Nah, ada satu teman kita yang ada di Maluku. Nama dia Isman. Tapi tenang kok guys, nanti kita bakal telepon-teleponan bareng Isman. Guys, kenalin aku Yosip Ismanto. Sedih banget aku nggak bisa kumpul bareng teman-teman yang lain karena masih pandemik juga. Tapi semoga healing kali ini kita masih bisa bersenang-senang ya guys. Nah guys, yang nggak tahu bahasa Indonesianya healing itu apa? Healing itu bahasa Indonesianya penyembuhan. Jadi kegiatan kita nanti menghirup udara segar, jalan-jalan, pasti akan seru kan? Tapi kita belum kasih tau ke virus nih, kita mau jalan-jalan kemana. Nah sebenarnya dari judul vlog kita, virus udah pada tahu sih kita mau kemana hari ini. Tapi kita kan tetap kasih tau aja kalau kita mau pergi ke Surabaya Northway. Wow! Iya guys, jadi kita mau jalan-jalan dan santai-santai bersama. Emang kita ke sana mau naik apa sih? Nah, kayak biasa lah, kita kan naik Grab. Emang jarak dari sini ke Surabaya Northway berapa sih? Kita kan sekarang lokasinya ada di SMK Maris. Jadi kalau dari sini ke Surabaya Northway itu jaraknya 5,4 km. Wah, lumayan juga ya. Oke guys, kalau gitu kita bakal nunggu Grabnya datang, terus sampai jumpa di klip selanjutnya. Oke guys, sekarang kita udah sampai di Surabaya Northway. Woo! Nah, sekarang kita mau kemana nih? Nah, sekarang kita mau ke lantai 3 Surabaya Northway. Kita mau cerita-cerita, mau duduk-duduk, pasti asik kan? Oh iya, tadi kita masuk berapa harganya? Bayarnya tadi itu naik Grab 7.500. Jadi buat kalian yang mau ngajak teman-teman kalian datang ke sini, bayarnya cuma 7.500 ya guys. Cuma doang. 7.500 doang. Nah oke, sekarang kita berarti ke lantai 3 ya. Ya, ke lantai 3. Oke, let's go. Oke guys, kita udah sampai ke dalam, udah di Surabaya Northway. Nah ternyata tadi itu kalau masuk naik mobil atau Grab itu 7.500, tapi kalau masuk ke Surabaya Northway-nya lagi itu 10.000. Jadi kalau kalian mau kesini bareng teman-teman kalian, satu orang 10.000 aja gitu. Oke guys, jadi kita udah sampai di lantai 3, pemandangannya bagus banget dong. Tuh, Ada kapal, guys. ada kapal besar, bagus banget. Oke guys, jadi kita udah sampai di Surabaya Northway di lantai 3-nya. Tadi udah lihat pemandangannya juga. Nah tadi ini kita kan udah coba telepon Isman, tapi kayaknya Ismannya di Maluku agak jaringannya kurang Memungkinkan. Iya. Jadi kesana teknis. jadi terus kayaknya nanti kita bakal cari cara juga. Tapi tadi kita udah coba telepon sih. Mungkin juga karena kita di sini, tapi ya nggak tahu juga. Nah, jadi guys, kita udah bakal mulai pembicaraan kita. Nah, kita bakal bicarain apa nih? Kita bakal bicarain tentang the importance of mental health for teenagers. Wah, fancy sekali ya judul kita di sini. Lah. Nah, itu apa tuh artinya, Mar? Nah, jadi artinya itu pentingnya kesehatan mental bagi remaja ya, guys. Oh ya guys, kita di sini disclaimer ya, kita bukan psikolog atau pakar tentang mental health atau kesehatan mental gitu. Kita di sini sama-sama belajar. Terus materi yang akan kita sampaikan ini kita udah research dari link yang terpercaya. Terus juga kita udah review ulang, kita udah bicarain. Terus kita juga udah tanya pendapat-pendapat dari guru-guru dan orang tua kita gitu. Tapi misalnya ada yang masih kurang atau salah gitu, kalian bisa tulis di kolom komen di bawah. Jadi nanti kita bisa baca-baca, terus bisa saling berbagi informasi gitu. Oh iya, terus juga kita di sini ada buah kertas ya, supaya takutnya nanti kalau kita ada salah-salah kata atau pengucapan, jadi kita bisa kayak lihat kertas gitu. Oke, jadi kesehatan mental atau mental health. Nah, apa sih kesehatan mental atau mental health ini? Nah, di sini tuh kesehatan mental atau kesehatan jiwa adalah tingkat kesejahteraan atau ketiadaan gangguan jiwa. Nah, kesehatan mental ini ada kesehatan mental yang baik dan juga ada kesehatan mental yang buruk atau yang terganggu. Nah, kita akan bahas kesehatan mental yang baik dulu. Nah, jadi kesehatan mental yang baik ini kalau ketika kondisi batin kita itu memungkinkan ya, dan tentram, tenang, pokoknya tenang lah gitu. Jadi memungkinkan kita untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dengan normal. Jadi kita tidak ada masalah dalam pikiran kita, soalnya kan mental ya.
dan kita lebih cenderung bisa menghargai orang yang di sekitar kita. Bisa menjalin hubungan positif dengan yang lain. Nah, sekarang tuh banyak banget pertanyaan tentang apakah kesehatan mental itu penting bagi remaja. Nah, jawabannya itu penting. Kesehatan mental itu penting bagi remaja karena yang pertama itu menurunkan resiko gangguan kecemasan. Nah, gangguan kecemasan tuh adalah respon alami dari tubuh dalam menghadapi stres. Nah, gangguan ini itu tidak hanya berdampak buruk pada kesehatan mental, tetapi juga pada kesehatan fisik, seperti gangguan mental tuh bisa menyebabkan sakit kepala, terus kayak detak jantung yang cepat gitu. Nah, jadi itulah kenapa kesehatan mental itu penting, harus dijaga gitu. Nah, yang kedua itu menjaga suasana hati tetap ceria. Saat kesehatan mental diabaikan, suasana hati akan menjadi korbannya. Nah, banyak sekali gangguan mental yang menyebabkan suasana hati jadi tidak menentu. Sebut saja kayak bipolar, distimia, ada juga gangguan depresi mayor hingga gangguan kepribadian. Nah, apabila kesehatan mental senantiasa terjaga, gangguan-gangguan seperti tadi itu dapat dicegah. Jadi suasana hati pun tidak naik turun, dan inilah alasannya mengapa kesehatan mental itu penting bagi remaja. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan. Dalam sebuah penelitian, dibuktikan bahwa kesehatan mental yang baik dan terjaga dapat memengaruhi kesejahteraan dalam berbagai aspek. Kalau dalam kalangan remaja, yaitu pendidikan dan kehidupan sosial. Dalam penelitian itu juga dijelaskan keadaan sebaiknya, yaitu kesehatan mental yang buruk pada seseorang dapat memengaruhi keadaan pendidikan dan kehidupan sosial. Yang keempat, mencegah datangnya penyakit. Seperti yang disinggung sebelumnya, kesehatan mental yang baik bisa mencegah datangnya penyakit. Berbagai riset membuktikan orang-orang yang mengalami tekanan mental memiliki 32% risiko lebih tinggi meninggal akibat kanker. Selain itu, gangguan mental seperti depresi seringkali dikaitkan dengan penyakit jantung koroner. Di sisi lain, skizofrenia dapat meningkatkan angka kematian akibat penyakit jantung. Gangguan mental ini juga dianggap mampu meningkatkan risiko kematian akibat pernapasan hingga 3 kali lipat. Nah, tadi itu alasan mengapa kesehatan mental itu penting bagi remaja. Selanjutnya kita bakal membahas tentang kesehatan mental yang terganggu. Nah, penyakit mental dapat menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dapat berinteraksi dengan orang lain, namun juga dapat menurunkan prestasi di sekolah dan produktivitas kerja. Nah, di sini kita udah menyiapkan list tentang apa aja yang menjadi penyebab atau faktor terganggunya kesehatan mental pada remaja. Jadi di sini tuh ada 2 faktor biologis dan faktor psikologis. Untuk faktor biologis ada 8. 1. Gangguan pada fungsi sel saraf di otak. 2. Infeksi, misalnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Yang ketiga, kelainan bawaan atau cedera pada otak. Yang keempat, kurangnya oksigen pada otak bayi saat proses persalinan. Yang kelima, memiliki orang tua atau keluarga penderita gangguan mental. Yang keenam, kerusakan otak akibat terbentur atau kecelakaan. Nah, yang ketujuh, penyalahgunaan nafza dalam jangka panjang, misalnya heroin dan kokain. Yang kedelapan, yang terakhir, kekurangan nutrisi. Tadi itu kan ada gangguan mental akibat kecelakaan atau terbentur gitu kan. Berarti kalau ketabrak motor gitu termasuk nggak sih? Sebenarnya tuh tergantung sih. Kalau kecelakaannya yang berat itu dia terganggu kesehatan mental kau. Tapi kamu pernah ketabrak gitu? Sebenarnya ya nggak ketabrak juga, tapi hampir lah. Emang ceritanya gimana sih? Ceritanya ya, aduh. Menarik ya. Menarik guys, cerita. Nah, jadi kan ceritanya tuh pas waktu itu kan SMP kan. Aku tuh sama temanku tuh kalau pulang sekolah tuh kadang kita jajan, kayak dekat sekolah itu ada kayak jual gorengan kan. Nah, terus itu tuh pas waktu jual gorengan tuh kan aku kan udah gorenganku tuh kan selesai duluan. Nah, terus kayak aku gangguin temanku lah, kayak ninggalin dia kan. Soalnya kayak dia nggak terlalu bisa nyebrang gitu. Nah, terus pas aku nyebrang tuh aku lihat tuh lampu lalu lintasnya tuh kan masih merah kan. Jadi ya aku bisa nyebrang dong. Ya udah, jadi pas waktu aku nyebrang gitu ini tuh motor. Terus aku tuh kan udah mau nyebrang, nggak tahu gimana ceritanya atau ada yang berubah,
lampunya tiba-tiba itu motor tuh lewat. Terus aku langsung yang kayak kaget banget kan, kayak ini aku ya guys, ini tuh motornya. Aku motor guys. Terus itu tuh udah kayak hampir dikit lagi pokoknya. Terus ya kayak ya dikit, tapi ya untungnya sih nggak kena. Nggak kena. Gitu aja. Harusnya Kenapa Mar? Harusnya kena gitu maksud kau? Iya, kena aja, harusnya kena. Aduh gak tega ngomongnya. Udah. Sekarang Michelle mau lanjut ngomong, oke? Oke, lain Michelle. Nah, selanjutnya itu faktor psikologis. Yang pertama, peristiwa traumatik seperti kekerasan dan pelecehan seksual. Yang kedua, kehilangan orang tua atau disia-siakan di masa kecil. Yang ketiga, kurang mampu bergaul dengan orang lain. Yang keempat, penceraian atau ditinggal mati oleh pasangan. Yang kelima, perasaan rendah diri, tidak mampu, marah atau kesepian. Oh, berarti kalau pelecehan seksual gitu kayak pemerkosaan gitu gak sih? Nah, sih itu juga termasuk kayak sexual harassment itu yang menyebabkan trauma, itu termasuk itu. Bukannya itu ya, kalau reproduksi manusia kan antara pria sama wanita ya kan? Iya sih, tapi apa ya, kayak kalau ada pemaksaan dari salah satu pihak gitu, itu udah termasuk pemerkosaan gitu atau kayak pelecehan seksual. Nah, tapi sih setahu aku kalau di zaman sekarang ini ada juga sih yang nggak ngelakuin itu secara kayak yang biasa gitu. Kayak sekarang tuh udah ada kayak namanya dari tabung, terus udah ada juga yang kayak namanya ICSI, itu intracytoplasmic sperm injection. Jadi kayak sel sperma yang udah matang tuh disuntikan ke dalam sel telur gitu. Tapi ya biasanya yang kayak ngelakuin gitu pasti ada alasan-alasan tertentu. Tapi ya zaman sekarang sih ada juga yang kayak yang ditabung gitu. Teknologi udah maju ya berarti ya. Oke, misal lanjut. Oke. Nah, selain faktor yang disebutkan tadi, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa berada pada situasi pandemis seperti pandemi COVID-19 juga bisa menjadi faktor pemicu stres yang kemudian membuat orang rentan terkena mengalami gangguan mental. Oh iya juga ya, soalnya kayak sekarang tuh kita di rumah terus, bingung mau ngapain, capek. Iya, paling bangun, makan, tidur, sekolah online. Iya, masa apalagi 24 jam itu kayak megang HP buat ngerjain tugas gitu. Aduh, pusing Apalagi banget. tugasnya banyak ya kan, makin Iya. stres gitu loh. Nah, jadi ya gitulah guys, capeknya. Nah guys, tadi itu penyebab atau faktor-faktor terganggunya kesehatan mental pada remaja. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas jenis-jenis gangguan mental yang rentan dialami oleh remaja. Nah, yang pertama itu ada gangguan emosi. Gangguan emosi itu umum muncul pada masa remaja. Selain depresi atau kecemasan, remaja dengan gangguan emosi itu rentan cepat marah dan juga frustasi yang berlebihan. Nah, gangguan emosi ini juga menimbulkan gejala fisik kayak sakit kepala, sakit perut, mual-mual, pusing, dan sebagainya. Nah, itulah mengapa gangguan emosional ini bisa sangat mempengaruhi kita dalam kinerja kita di sekolah. Nah, itu mengapa gangguan emosi ini jika tidak ditangani dengan baik akan membuat seorang remaja atau seseorang mempunyai pikiran yang buruk seperti untuk bunuh diri dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada masalah perilaku. Masalah perilaku pada masa kanak-kanak merupakan penyebab utama kedua terjadinya kesehatan mental yang terganggu. Nah, gangguan perilaku pada masa kanak-kanak itu contohnya seperti ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder yang ditandai dengan kesulitan untuk fokus dan gangguan perilaku seperti menantang atau memesan. Nah, masalah perilaku ini juga dapat memberikan pengaruh buruk bagi kinerja di sekolah dan juga dapat menimbulkan perilaku kriminal pada remaja. Yang ketiga itu gangguan makan. Nah, gangguan makan ini biasanya muncul pada remaja. Gangguan makan lebih sering menyerang wanita daripada pria umumnya ya. Contoh gangguan makan yang bisa dialami remaja adalah anoreksia nervosa, bulimia nervosa, dan gangguan makan yang ditandai dengan membatasi kalori atau makan yang berlebihan. Gangguan makan ini beresiko merusak kesehatan dan seringkali muncul bersama dengan depresi, kecemasan, atau penyalahgunaan zat. Yang keempat ada gejala psikosis. Nah, gejala ini paling sering muncul pada akhir masa remaja. Gejala dapat berupa halusinasi atau delusi,
Gejala ini dapat mengganggu kemampuan remaja untuk berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari dan memengaruhi kinerja sekolahnya. Psikosis juga bisa menimbulkan stigma negatif di masyarakat atau pelanggaran hak asasi manusia. 5. Penyebab menyakiti diri hingga bunuh diri. Ada sejumlah faktor risiko yang memicu perilaku bunuh diri pada remaja. Misalnya, penggunaan alkohol yang berbahaya, pelecehan di masa kanak-kanak, dan hambatan dalam mengakses perawatan mental. Selain itu, media sosial juga kini menjadi penyebab bunuh diri terbesar pada anak remaja. Pasalnya, media sosial bisa menuntut banyak hal pada anak remaja, seperti citra diri dan kehidupan yang cenderung konsumtif. Yang keenam, perilaku mengambil resiko. Para remaja juga rentan mengambil banyak resiko, seperti resiko melakukan hubungan seksual dini, merokok, minum alkohol, hingga penyalahgunaan narkoba. Tindakan kekerasan adalah perilaku yang mengambil resiko yang dapat mempengaruhi pencapaian pendidikan, cedera, keterlibatan dengan kejahatan, hingga kematian. Nah, selanjutnya itu kita ada list-list tentang hal-hal apa saja yang dialami oleh remaja atau dirasakan oleh remaja jika kesehatan mental mereka terganggu. Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya itu kita bakal sebutin list-list. Nah, terus misalnya dari list yang kita sebutkan, ada salah satu yang kalian rasakan atau yang kalian alami dalam diri kalian. Tapi kalian tuh menganggap tuh hanya hal biasa. Nah, sebenarnya itu enggak. Itu berarti tanda bahwa kalian itu sedang mengalami kesehatan mental yang terganggu atau kesehatan mental kalian sedang tidak baik-baik saja. Nah, apa aja listnya? Yang pertama, menunjukkan perubahan kepribadian. Hal ini terjadi ketika seseorang tidak lagi merasa seperti dirinya sendiri. Jadi kita itu misalnya kalau berkumpul sama teman-teman, kita merasa tertinggal, merasa left out. Terus kita itu seringkali minder, kita overthinking juga, dan insecure itu udah umum kali ya terjadi pada masa remaja kayak gini. Yang kedua, mengalami kecemasan, amarah, dan perubahan suasana hati. Sebenarnya kondisi ini itu wajar dialami oleh banyak orang dan juga di remaja-remaja. Tetapi jika seseorang sudah tidak bisa lagi mengontrol amarahnya dan juga sudah mengalami kecemasan yang berlebihan, itu menjadi sebuah tanda bahwa seseorang sedang dalam kesehatan mental yang terganggu atau kesehatan mental mereka tidak baik-baik saja. 3. Menarik diri atau mengasingkan diri dari lingkungan sosial. Kalau kamu tiba-tiba jadi sering menutup diri atau terlalu banyak menghabiskan waktu sendiri tanpa adanya interaksi sosial, hal itu perlu waspada, karena hal ini dapat menandakan adanya masalah emosional dalam diri yang berisiko mengganggu keseharian mental. Yang keempat, merasa putus asa atau kewalahan dalam keseharian. Merasa diri adalah orang yang sangat terpuruk atau sial dalam kehidupan ini, dan pikiran itu terus ada sampai seorang remaja tidak dapat berpikir jernih dan susah untuk konsentrasi dalam hal-hal di sekitarnya, hingga remaja itu sulit hidupnya. Oke guys, kita udah bahas tentang kesehatan mental yang terganggu, penyebabnya, jenis-jenisnya, dan apa yang dirasakan kalau mengalami kesehatan mental yang terganggu. Nah, selanjutnya itu kita bakal kasih tahu kalian cara-cara untuk menjaga kesehatan mental. Nah, yang pertama itu adalah mengelola stres. Nah, stres ini emang sulit untuk dihindari, tetapi bisa diatasi. Ada cara-cara yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi stres. Nah, yang pertama itu ada berjalan-jalan santai di luar ruangan, ya kayak seperti kita sekarang ini gitu. Nah, terus yang kedua juga kalian bisa berolahraga, kayak bisa meditasi, kayak senam. Nah, kayak sekarang tuh kayak lewat YouTube tuh bisa gitu, kayak nonton senam non tradisional, kayak kalian tuh bisa ngelakuinnya di rumah gitu. Kayak pokoknya yang bisa bikin kalian kayak relax. Nah, kalian juga bisa kayak bertukar pikiran dengan sahabat kalian, atau kayak curhat-curhat dengan sahabat kalian, kayak misalnya beda kota atau beda rumah, ya pasti beda rumah. Tapi
tapi ya nggak tahu. Nah kalian tuh bisa kayak lewat chatting, bisa kayak telepon, tinggal video call kayak zaman sekarang tuh bisa banget gitu, kayak tinggal halo langsung kayak curhat. Nah terus juga kalian bisa kayak misalnya ada kalian yang beberapa dari kalian yang kayak lebih suka untuk menulis buku harian, bisa kayak kalian menulis keluh kesah kalian, menuangkan isi pikiran kalian dalam bentuk tulisan juga bisa gitu. Terus kalian juga bisa kayak bikin kerajinan gitu, kayak kotak tisu dari tali rafia. Terus juga kalian bisa kayak bikin hiasan-hiasan kamar yang estetik ya kan, kayak DIY gitu, itu bisa banget tuh. Terus misalnya kalian kayak kayak bagus gitu, terus orang suka, kalian jual bisa jadi duit, kenapa enggak? Iya kan, kenapa enggak gitu. Nah jadi pokoknya hal-hal yang bisa membantu kalian itu untuk lebih tenang dan juga bisa membuat stres kalian itu lebih reda, supaya kalian bisa berpikir lebih jernih dan juga lebih fokus dalam menjalani aktivitas kalian gitu. Nah, yang kedua, tetapkan tujuan yang realistis. Nah, kita di sini agak serius ya guys ya. Buatlah tujuan yang menurut kalian tuh bisa dicapai. Yang jangan terlalu ngadi-ngadi, yang terlalu tinggi ekspektasinya gitu ya kan. Bisa aja kan kalian bikin daftar kalian mau ngapain aja nanti di masa depan, tujuannya apa aja yang mau dicapai. Terus apa aja yang sudah tercapai itu kalian bisa centangin di daftar kalian gitu. Pokoknya tergantung cara kalian sendiri ya. Pokoknya realistis aja tujuannya. Yang ketiga, berkumpul dengan orang yang mendukungmu. Orang yang punya hubungan sosial yang sehat terbukti mengalami lebih sedikit gangguan kesehatan dan dapat hidup lebih lama. Menghabiskan waktu untuk berkumpul dengan teman-teman dekat atau keluarga dapat membantumu melepas penat. Kamu bisa bersenda gurau, meluapkan emosi, atau berbagi cerita dengan anggota keluarga lainnya dan pengalaman sehingga kamu bisa mendapatkan saran serta dukungan dari orang sekitar. Yang keempat, membantu orang lain. Selain bermanfaat bagi orang lain, melakukan kegiatan kerelawanan dapat membuatmu merasa lebih berguna. Hal ini menghindarkanmu dari kesepian dan rasa tidak berguna. Kamu jadi lebih mudah bersyukur dan tidak cepat mengeluh atau putus asa. 5. Melakukan hal baru. Rutinitas yang menonton dapat membuatmu mudah stres. Cobalah lakukan hal-hal yang baru seperti mengganti cat di dinding rumah, belajar bahasa baru, memperbaharui penampilan, atau sekedar mengganti rute pulang pergi kantor. Melakukan hal baru dapat menyegarkan pikiranmu, bahkan membuatmu lebih semangat dalam menjalani hari-hari. Nah yang keenam, yang terakhir itu merawat kesehatan tubuh. Nah kesehatan mental tuh sangat bergantung pada cara kalian merawat diri kalian sendiri. Nah pastikan kalian tuh makan makanan beragam yang sehat, terus juga tidur yang cukup, berolahraga yang cukup, dan juga ini yang penting sih kalau menurut aku ya, kalian harus minum air putih yang cukup, karena ya sesuai dari pengalaman. Oh, pernah masuk rumah sakit kan gara-gara infeksi saluran kemih. Jadi kurang minum air. Jadi penting banget ya guys, harus minum air banyak. Nah, terus juga kalian harus menghindari kebiasaan buruk seperti merokok dan juga minum minuman keras. Dan juga ingat guys, bukan hanya kurang tidur yang menyebabkan kesehatan mental yang terganggu, tetapi juga kelebihan tidur menyebabkan gangguan mental atau kesehatan mental yang terganggu. Nah segitu aja pembahasan kita mengenai mental health atau kesehatan mental. Jika ada salah-salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan juga semoga konten kita di Healing Food ini dapat bermanfaat bagi viewers yang menonton. Matiin dulu. Oke guys, sekarang kita udah selesai. Terus kita sekarang mau ke food court. Habis itu mau keliling-keliling, mau jalan-jalan, mau foto-foto juga. Pokoknya menikmati hidup. Karena kita kan manusia. Jadi karena Healing Vlog harus senang-senang. Oke guys, jadi kita lagi di food court. Makanannya udah datang. Kita nggak pesen banyak sih soalnya. Nggak juga. Ada vouchernya sih. Jadi bagus juga. Tapi ribet. Tapi ya agak
tapi bagus kok, makanannya juga enak, jadi ya kita makan.
kita udah mau pulang, udah mau balik ke rumah masing-masing juga. Makasih buat kalian udah stick with us sampai di akhir video ini. Ya jangan lupa juga untuk Like, Komen. dan share ke teman-teman kalian. Oke, bye-bye. bye-bye.